Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di Akademi Edu Kreator yang ketiga. Nah, jadi walaupun acara kali ini kan kita masih online, tapi kita lihat keadaan tuh udah semakin membaik. Dan seharusnya akan semakin membaik dan bikin kita semakin semangat. Jadi kenalin, nama gue Enrico Jonathan, kreatif kritik Kobisa, yang juga sering muncul di Short Kobisa ataupun di YouTube gue sendiri, Enrico Jo. Pokoknya gue akan mandu kalian di acara pembukaan ini. Yang pasti, jangan bosan-bosan sama muka gue ya. Dari 2 tahun lalu, Kobisa bareng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bareng LIPI dan juga bareng YouTube Learning, bikin si Akademi Edu Kreator ini. Yang tujuannya apa? Ya pastinya buat kalian yang tertarik menjadi content creator edukasi. Lebih dari 2000 content creator udah mendapat pelatihan. Yang pastinya pelatihan dari para ahli, pelatihan dari praktisi, dan juga pelatihan dari content creator itu sendiri. Bahkan, tim YouTube pun ikut turun untuk berkontribusi. Dan untuk tahun ini konsepnya akan membahas pendidikan Indonesia di kancah dunia. Wah, jadi kadang kan kita ngerasa, aduh belajar tuh ngebosenin banget ya kan. Banyak juga yang bilang, ya tergantung gurunya sih, atau tergantung gimana cara ngajarnya. Dan ya, nyatanya emang banyak banget guru-guru di luar sana yang unik, yang keren, yang wah banget. Nah, oleh karena itu, di AE1 kan kita ngebentuk para konten-konten creator ini buat ngebanjirin konten di internet dengan konten edukasi. Di AE2, kita merangkul para konten creator yang udah ada buat, ayo, berkembang bersama. Nah, di AE ketiga ini, kita pengen terus memacu para content creator ini buat terus lagi berkembang, bikin konten, dan aktif bahkan sampai mendunia. Untuk membuka Akademi Edu Kreator 2022, Kobisa bekerjasama dengan Kemedikbud, BRIN, dan YouTube Learning mempersembahkan konferensi pendidikan berjudul Pendidikan Indonesia di Kancah Dunia, di mana kita akan membawakan 3 topik yang gila banget. Nah, itu tuh mulai dari mewujudkan pendidikan yang inklusif dan membumi, terus tampil keren dengan menjadi guru kekinian, dan juga hingga mendidik dengan cara yang berbeda. Dan pastinya kita juga menghadirkan speaker yang kalah kerennya. Ada Bapak Nadiem Makarim, Ibu Sri Mulyani, Profesor Laksana Tri Handoko, Kak Abing Slamet, hingga Iqbal Ramadan. Gimana? Penasaran nggak? Ayo kita mulai. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera masuk ke sesi pertama bareng Ibu Sri Mulyani. Siapa sih yang nggak tahu beliau ya kan? Ibu Menteri Keuangan kita. Jadi beliau akan menyampaikan tentang pendidikan yang inklusif dan bumi. Dan Ibu Sri nggak akan sendiri. Beliau akan ngobrol bareng Kak Tiffany Angelica, jurnalis Tempo TV. Kepada Ibu Sri dan Kak Tiffany, dipersilahkan. Halo semuanya, apa kabarnya nih para guru, murid, dan juga kreator di luar sana? Saya Tiffany Angelica yang akan memoderatori talks pertama dengan topik mewujudkan pendidikan yang inklusif dan membumi. Selamat datang di Akademi Edu Kreator 2022. Senang banget nih hari ini saya sudah ditemani dengan sosok perempuan yang luar biasa. Ayo tebak siapa? Ibu Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia. Langsung aja nih, kita sudah bersama dengan Ibu Sri. Halo Ibu. Halo Tiffany. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Ya. Terima kasih udah menyempatkan waktu buat ngobrol-ngobrol dan sharing sama kita Bu. Senang. Nah Bu, aku tuh penasaran. Jadi kemarin lihat-lihat di Instagram, ada orang yang ngomong gini, Bu kenapa sih pajak atau skill mengatur keuangan atau membuat sebuah usaha tuh nggak dimasukin ke pendidikan kita sehari-hari atau di sekolah nih. Yeah. Nah, menurut Ibu tuh seberapa penting sih sebenarnya skill itu untuk masuk ke pendidikan formal? Dan kalau misalnya dimasukin tuh biasanya di jenjang apa sih Bu seharusnya? Iya. Sebetulnya kalau kita bicara tentang pajak, itu nggak boleh cuman dilihat sebagai ini masalah uang, kewajiban bayar gitu ya. Tapi kalau di semua negara yang lebih maju, mereka itu meletakkan pajak di dalam konteks kalau kita bernegara. Kalau negara ini adalah sebuah negara yang merdeka, ya, berdaulat, dan kita ingin memiliki cita-cita mencapai suatu tujuan, menciptakan masyarakat adil makmur, kita menciptakan suatu negara yang beradab, yang maju, yang modern. Maka pasti untuk mencapai cita-cita itu dibutuhkan suatu sumber daya gitu. Nah, negara rakyatnya dengan rakyat atau warga negaranya tentu memiliki sebuah ikatan, ya kan? Hubungan antara rakyatnya dengan negaranya itu ada kontrak. Tuh.
Kontraknya adalah kalau aku membentuk sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, kita sama-sama kontraknya apa nih? Kontraknya ingin mencapai cita-cita bersama nih, yaitu pengen membuat rakyatnya maju itu. Nanti dengan pendidikan, dengan kesehatan, dengan program-program. Nah, untuk mencapai itu, makanya kemudian negara yang memiliki pemerintahan berkontrak dengan rakyatnya. Yuk kita sama-sama mencapai itu. Jadi ibaratnya jangan sampai ya udah aku udah milih presiden, ya presiden aja yang mikirin sendiri, saya sih suka-suka sendiri, kan nggak gitu. Tapi ini kontrak yang harus dijalankan. Implikasi dari kontrak ini adalah pajak. Ya. Karena tadi aku udah milih pemerintahan dan pemerintahan ini demokrasi dan kita akan mencapai cita-cita itu. Untuk mencapai cita-cita dibutuhkan sumber daya. Sumber daya itu dikumpulkan dari mana? Ya dari rakyat kita sendiri. Dalam bentuk apa? Pajak. Dalam bentuk kegiatan apa lagi? Kegiatan yang memiliki nilai ekonomi yang diatur oleh undang-undang. Nah, gimana kalau rakyatnya nggak mampu, masih miskin? Ya mereka nggak bayar pajak. Dia diberikan bahkan bantuan, negara hadir dalam bentuk pendidikan, kesehatan, bahkan memberikan gizi tambahan dan yang lain-lain. Kalau rakyatnya sudah makin makmur, dia membagi dari sebagian pendapatannya. Kalau dia ada perusahaan-perusahaan yang berusaha di Indonesia dan menghasilkan pendapatan, dia membagi dari bagian pendapatannya itu dalam bentuk pajak tadi. Ya. Nah, tadi pertanyaannya, rakyat kayaknya nggak tahu. Indonesia terus terang ya, peranan pajak itu sampai dengan hampir 50 tahun pertama Indonesia merdeka tidak pernah diedukasikan ke masyarakat. Jadi sebagai sebuah negara merdeka yang akan merdeka 77 tahun ini, sebetulnya edukasi ke masyarakat mengenai tadi kontrak antara negara dengan rakyatnya dan bagaimana peranan pajak di dalam kita bernegara itu masih sangat kurang, minim. Jadi memang betul tadi disampaikan, mestinya mulai diajarkan nggak Bu? Mesti, tapi tidak menjadi pajak adalah, wah, kalau anak SD dikasih kayak gitu mereka nggak masuk juga. Tapi mulai dari keseharian yang disebut ilmu atau pengetahuan kewarganegaraan, kalau dulu namanya PPKN. Orang menganggap PPKN itu ngapalin Pancasila, padahal enggak, itu harusnya adalah mendidik anak-anak apa artinya menjadi bangsa Indonesia. Apa artinya hidup di dalam sebuah negara seperti Indonesia? Apa yang dibutuhkan untuk negara ini tetap bisa tumbuh dan menjadi besar dan menjadi maju? Itu yang harus mulai dimunculkan dari anak-anak. Dari mulai dini, tadi pertanyaan sejak kapan, bahkan semenjak TK. Untuk anak-anak yang sudah cukup dewasa, mahasiswa, dan apalagi yang kemudian first time karir atau pekerjaan pertama, maka kalian juga mungkin merasa saya nggak pernah diajarin pertama NPWP, nggak ngerti, nggak tahu bahwa ternyata kalau bekerja dapat income tuh harus bayar pajak. Itu kejadian loh, banyak anak-anak itu merasa bahwa mereka tuh nggak pernah tahu dan nggak sadar bahwa ternyata kalau saya kerja ngapain ya bagian dari pendapatan saya dipotong untuk pajak gitu. Karena pertanyaan ngapain ya itu menggambarkan bahwa dia nggak tahu ada kontrak itu. Nah kalau kontrak kan berarti dua belah pihak Bu. Iya benar. Aku bayar pajak, aku dapat apa Bu? Kan kayak gitu kan sepertinya. Itu sah pertanyaan itu. Sangat sah. Makanya kalau Anda menjadi pembayar pajak, Anda kemudian akan mengawasi negara ini. Karena ini negara kita sendiri nih. Aku udah ikut membiayai loh ya. Terus jadinya apa? Boleh nanya, kenapa infrastrukturnya nggak dibangun? Kenapa kalau dibangun cepat rusak, nggak cepat lagi diperbaiki? Aku udah bayar pajak, kenapa negara saya nggak diurus benar gitu. Nah oleh karena itu, boleh lagi, nagihnya melalui memilih pemerintahan yang baik. Nanti milih presiden yang baik, milih partai yang baik, mengawasi presiden dan pemerintahan, mengawasi DPR dan pemerintahan. Itu semuanya adalah apa yang disebut kontrak tadi. Dan pajak adalah bagiannya. Makin Anda membayar pajak, Anda makin merasa memiliki negara ini. Nah, proses pendidikannya itu mulai dari tadi memahamkan masyarakat tentang bernegara sampai kepada cara bayar pajak. Kalau saya punya pendapatan 10 juta sebulan, setahun 120 juta, saya bayar pajaknya gimana? Kan kayak gitu. Itu pun ternyata waktu saya coba jelasin gampang, oh ternyata gitu ya. Ternyata saya pikir kalau 120 juta, kalau saya pajaknya 15%, that's it 15%. Kali 120 juta. Enggak. Ternyata di 120 juta dikurangi dulu yang disebut pendapatan tidak kena pajak.
Itu nggak kena pajak ya Bu? Iya nggak kena pajak. Kenapa Bu nggak kena pajak? Karena negara tahu bahwa rakyat membutuhkan ada suatu minimum income yang tidak dipajakkan. Ya, berarti soft skill itu sendiri menghitung pajak ataupun mengatur keuangan ataupun yang mau buat usaha itu jadi suatu hal yang sangat penting ya Bu ya. Penting tidak hanya untuk pajak tapi untuk kalian sendiri kan. Nah Bu, dulu pertama kali belajar soal mengatur keuangan, ngitung pajak itu dari kapan sih Bu? Saya kan hidup dari keluarga yang pas-pasan. Bapak ibu saya dosen, anaknya 10. Jadi mengatur keuangan saya sendiri itu menjadi sesuatu yang penting. Saya sudah tahu setiap bulannya dapat uang sakunya berapa. Katakanlah dulu saya mahasiswa 15.000. Saya kosnya tinggal di rumah kakak saya, jadi saya nggak perlu bayar kos. Itu berarti 15.000 harus habis berapa kali saya harus ke kampus. Kalau saya harus makan siang nggak di rumah, dia biayanya berapa. Dan kemudian saya masih punya uang sedikit nggak? Setiap 15.000 kalau saya nggak habis, saya punya lebihan. Tapi kemudian kerja, jadi asisten penelitian. Dapat gaji lumayan. Kalau tadinya cuma dapat 15.000, saya dapat 150. Wah, 110 kali lipat. Saya kaya raya nih gitu ya. Nah, rasa kayak gitu kemudian diatur. Tapi cara ngaturnya sebenarnya basic. Pertama, apa sih yang basic dari kamu yang butuhin dulu? Prioritas kamu, umpamanya kalau saya sekolah ya ke kampus, beli textbook gitu ya, waktu itu fotokopi dulu kan. Kemudian kalau saya ikut ekstrakurikuler, berarti saya harus katakanlah membeli sepatu untuk main volley, itu udah luxury itu, yang kayak gitu-gitu. Atau kalau saya ikut kegiatan di mana menari dan harus ada kostum, kalau saya harus ngeluarin, aku nggak ikut karena aku nggak punya duit. Jadi Anda harus mulai selektif mana yang you can afford, istilahnya affordability, mana yang you cannot afford. Jadi itu juga sama prinsipnya. Waktu menjadi Menteri Keuangan juga sama, uang negara berapa, kebutuhannya banyak banget, ya mana yang we can afford, mana yang priority, itu sebetulnya sama. Sekarang kita udah hidup di era yang sangat berbeda, globalisasi. Negara-negara lain, India, Filipina, Vietnam, udah mempersiapkan nih skill-skill untuk para anak mudanya biar bisa bersaing di ranah global. Nah, menurut Ibu, skill apa sih atau apa yang harus dipersiapkan nih untuk generasi muda di Indonesia untuk bisa bersaing di ranah global ini sendiri? Ya kalau kita ngomong global kan berarti kita berasumsi negara-negara itu tidak bersekat-sekat. Arus informasi orang, kemudian kultural, kebudayaan, ilmu, nilai itu bisa bercampur. Kalian juga generasinya sangat difasilitasi dengan teknologi digital terutama. Makanya muncul dulu 4D, sekarang ada keinginan untuk menjadi 5D dan semuanya itu komunikasi dan teknologi digital itu membuat hidup kalian tuh menjadi very fast. Accessibility menjadi luar biasa. Akses informasi, akses terhadap berbagai keinginan ilmu yang Anda inginkan menjadi sangat luar biasa. Dan ini kemudian memunculkan sebuah permintaan, jadi berarti job seperti apa yang muncul gitu betul. Kan? Jadi yang kebutuhan zaman tadi, kamu sebutkan tadi India, Filipina atau Vietnam, mereka tahu bahwa ternyata dunia globalisasi ekonominya itu bergerak. Umpamanya services itu dibagi menjadi front, back, dan middle. Berarti ada perusahaan multinasional yang bekerja secara dunia, tapi middle back office-nya nggak perlu di headquarter. Nah itu yang kemudian India, Filipina itu menyediakan jasa seperti itu. Khusus umpamanya seperti telepon, konsultasi, customer service, itu semuanya dilakukan oleh orang-orang yang ada di Filipina atau di India untuk customer di Amerika Serikat atau di Eropa. Tapi then what is required? Bahasa. Karena kalau ngomong selamat pagi, apa bisa saya bantu? Pasti itu hanya untuk konsumer Indonesia. But if you are going to provide those kind of services kepada yang ada di Amerika Serikat, then you have to speak bahasa Inggris. Jadi language penting, networking penting, pemahaman digital technology menjadi penting. Makanya kalau orang bicara tentang talent ke depan, kita harus tahu bahwa perubahan ini menyebabkan munculnya sebuah tren terhadap jenis pekerjaan baru. Jadi menurut saya sih masa depan kita, anak-anak muda kita, memang di satu sisi excited karena perubahan terjadi begitu cepat. Tapi juga menimbulkan anxiety, kegelisahan karena perubahan yang cepat itu
rasanya nggak pernah cukup deh aku nyiapin. Aku lagi nyiapin ini berubah lagi. Aku nyiapin itu berubah lagi gitu. Padahal sebetulnya Indonesia itu is doing a lot untuk menyiapkan SDM kita. Ya. Nah, sebenarnya aku juga tahu nih Bu, kalau Kementerian Keuangan sudah mempersiapkan salah satunya dengan beasiswa LPDP. Nah, tapi dari Ibu sendiri nih, sebenarnya dari LPDP ini sendiri, mereka kan ke luar negeri nih Bu. Ketika kembali ke Indonesia dan apa yang dibutuhin sama industri, menurut Ibu sudah relevan nggak sih antara penerima beasiswa itu sendiri dengan kebutuhan yang dibutuhkan di industri itu sendiri? Ya pertama saya Menteri Keuangan ya, jadi saya berusaha di dalam kewenangan Kementerian Keuangan untuk bisa mensukseskan program membangun sumber daya manusia yang baik. Jadi dari sisi ini sebenarnya LPDP itu only part of big, very big yang disebut anggaran pendidikan. Dan memang kita sudah memberikan hampir, kalau nggak salah sekarang udah 30.000. 30.000. Dulu zaman saya begitu lihat waktu saya jadi Menteri Keuangan pertama dulu dan tahu menteri-menteri keuangan di negara ASEAN, mereka ngirim dari stafnya pergi ke Harvard, ke Ivy League. Saya bilang, wow, anak buah saya nggak ada yang sekolah ke sekolah-sekolah bagus gitu. Ya itu it's because zaman saya nggak ada resource untuk seperti itu. Nah sekarang kalau saya lihat anak-anak seumuran kalian ini yang educated, yang well informed, open minded, pengen maju, confidence, mereka bilang I will apply. Mereka apply any university yang terbaik di seluruh dunia. Nggak ada beban dia. Nanti habis itu kemudian aku fight untuk dapat LPDP. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Itulah yang disebut revolusi mental. Karena mentally Anda sekarang tidak left behind. Aku memiliki confidence yang sama. Nah, kalau tadi pertanyaannya programnya itu apa saja yang harus dibiayai Ibu dari LPDP? Kan bukan Menteri Keuangan saja, ada Dewan Pengarahnya. Jadi menteri-menteri yang berkaitan dengan bidang apakah itu Bappenas untuk perencanaan pembangunan, Kementerian Pendidikan sendiri, Agama, kemudian Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Industries. So what is the needed? What is the skill which is needed gitu kan? Nah ini para menteri-menteri yang terkait di bawah Pak Menko memberikan arahan mestinya. Presiden sendiri juga pastinya dalam sidang kabinet ini loh arah yang diinginkan. Indonesia akan menjadi negara yang harus tahu tentang transformasi digital. Kita harus maju di bidang, kalau pandemi kemarin masalah kesehatan, pharmaceutical. Kita bicara mengenai masalah climate change sekarang. Oke, nah Bu, mengenai pendidikan lagi nih. Pak Nadiem kan menetapkan sekarang namanya zonasi sekolah dan menghapus yang namanya sekolah favorit dengan tujuan adanya pemerataan pendidikan. Nah, pengalokasian dananya seperti apa sih Bu biar memudahkan sekolah-sekolah itu punya fasilitas dan kemampuan ekonomi yang sama untuk meningkatkan kualitasnya itu sendiri? Ya sebetulnya ide untuk tadi zonasi dan menghilangkan favorit itu kan identik dengan yang disebut demokratisasi dari pendidikan. Anak-anak di Indonesia tidak harus menjadi anaknya orang kaya untuk bisa pendidikan yang baik. Itu adalah yang disebut tadi yang awal sekali tadi kontrak antara negara dengan rakyatnya. Jadi dalam konteks ini berarti Indonesia harus mampu untuk menghasilkan sekolah-sekolah yang relatifly standarnya sama. Dari sisi keuangan, karena ini didesentralisasikan, pemerintah membagi anggarannya tadi ya 20% dari anggaran pendidikan yang kalau sekarang tuh nilainya sekitar 540 atau 550 triliun, itu sebagian sangat besar 350-an itu didelegasikan ke daerah. Dari kabupaten, kota, dan provinsi. Itu dalam bentuk dana alokasi umum. Itu adalah untuk membiayai termasuk dana alokasi untuk biaya operasi sekolah. Dari desentralisasi kalau dari sisi keuangan, kita sekarang meminta daerah itu makin accountable terhadap penggunaan dana itu. Rekrutmen gurunya, kalau guru-guru kan harusnya yang punya kualitas yang bagus. Trainingnya mereka, kemudian bagaimana manajemen dari sekolahnya, sehingga setiap biaya operasi sekolah yang kita berikan itu kemudian accountable dan menghasilkan. Peranan negara jadi mengatur uang adalah ya harus ada standar minimal. Pendidikan tuh artinya kalau kamu lulusan SD ya harusnya kamu bisa baca tulis, kamu bisa
matematika, kamu bisa critical reading, kamu bisa mulai critical thinking. Itu kan semuanya yang diberikan. Betul. Nah Bu, ini dari tadi pertanyaan mungkin cukup serius. Nah, tapi saya sebagai perempuan juga sebenarnya terinspirasi banget dari Ibu Sri ini sendiri. Dan mungkin perempuan-perempuan yang lagi nonton juga pengen banget nih gimana caranya bisa jadi menteri seperti Ibu Sri. Ada gak sih Bu tips menjadi perempuan yang mungkin definisi sukses sendiri menurut Ibu, dan tips Ibu bisa jadi kayak Ibu Sri yang sekarang? Tips sukses ya, pertama dari kecil saya itu punya karakter, saya selalu all out dalam melakukan apapun. Artinya aku gak pernah melakukan sesuatu karena ibu saya nyuruh, kamu harus berenang gitu, terus terpaksa. Kalau aku gak suka ya gak aja, tapi kalau saya melakukan pasti saya lakukan dengan sepenuh hati. Karena aku dari kecil gak pernah suka melakukan hal apapun setengah-setengah atau terpaksa, gak pernah. Jadi waktu saya sekolah sampai SMA, kemudian saya masuk Fakultas Ekonomi UI, which is kita di keluarga saya gak ada yang masuk ekonomi waktu itu, saya masuk pertama kali dan nggak tahu apa yang dipelajari gitu. Tapi begitu once I make that choice gitu, terus saya lihat textbooknya, saya baca, oh it's interesting gitu. Saya seneng baca and then put all my heart dan pikiran ke situ gitu. Dan saya suka berimajinasi ya dalam hal itu. Sehingga apa yang saya lakukan itu is always saya menyenanginya. Sehingga orang juga ngelihat ini orang kalau kerja kok kayaknya nyenengin gitu. Saya itu sering banget ya, pamannya ada dulu saya menjadi ngurusin diklat di UI. Orang biasanya anggap diklat itu nggak menarik gitu. Itu diambil sama orang yang kayaknya nggak ada kerjaan atau kerjaannya itu dipaksa gitu. Tapi once saya ngerjain, saya itu senang sekali ngajar, bikin kursusnya yang bagus, ngatur kelasnya bagus. And then everybody said, kok kalau dipegang sama Ani kok kayaknya jadi all the job becoming so interesting gitu. It's because kamu taruh seluruh hati dan pikiran kamu. Definisi sukses adalah if you do something dan kamu sudah memberikan yang terbaik dari kamu. Kadang-kadang pandangan orang lain it's others gitu ya. But for us kita memenuhi satisfaction kita sendiri dulu. Aku puas karena aku done my best. Itu yang menurut saya itu sudah sukses. Dan demikian talks kita pada hari ini bersama dengan Ibu Sri Mulyani, dan kita menarik kesimpulan bahwa pajak itu merupakan kontrak kewarganegaraan, teman-teman. Jadi kita harus tahu hak dan kewajiban. Tentunya nanti setelah bayar pajak pun harus diawasi nih kebutuhan ataupun juga apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah tentunya. Dan tadi Ibu Sri juga bilang, life is a choice. Bahkan ketika kita ngatur keuangan ataupun memilih apa yang kita mau ke depannya, termasuk sekolah misalnya, jangan terpaksa ya. Karena definisi sukses menurut Ibu Sri Mulyani adalah menjadi yang terbaik di versi kita sendiri. Jadi do everything full of your heart, with your heart. Oke, teman-teman? Nah, nanti kita akan ada talks berikutnya di Akademi Kreator 2022. Saya Tiffany Angelica, pamit undur diri. Dah. Terima kasih untuk Ibu Sri Mulyani telah memaparkan dengan sangat baik bahwa pemerintah itu tuh udah berupaya untuk meningkatkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Namun, iya, kita sendiri juga perlu untuk terus bergerak dan meningkatkan kualitas diri kita masing-masing. Makanya, sekali lagi gue pengen berterima kasih dan mengapresiasi dari setiap kalian yang sudah ikut turut serta dalam Akademi Educreator ini. Dengan ini pun, kita juga sudah turut memperjuangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh karenanya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini, Pak Nadiem Makarim, juga ingin menyampaikan sambutan di konferensi Akademi Educreator 2022 ini. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati CEO Rombak Media, Bapak Budi Setiarso, dan para peserta Akademi Educreator 2022. Kita semua di sini pasti sudah sering mendengar tentang bagaimana teknologi digital telah mendisrupsi kehidupan manusia. Memang betul bahwa internet, gadget, dan media sosial sudah sangat mengubah cara kita memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena sebenarnya kita bisa mendisrupsi teknologi. Caranya adalah dengan memanfaatkan teknologi untuk mendukung akselerasi mutu pendidikan. Seperti yang saat ini menjadi prioritas kami di Kemendikbudristek dengan gerakan Merdeka Belajar.
Kami telah menghadirkan sejumlah platform digital seperti Kedai Reka untuk pengajuan proposal riset bersama universitas dan industri. Platform Merdeka Mengajar yang dirancang bagi para guru untuk belajar, mengajar, dan saling berkarya. Sampai kanal Budaya Indonesiana.tv yang menghadirkan konten-konten edukasi budaya Indonesia dan masih banyak yang lain. Selain itu, menyadari besarnya peran media sosial saat ini, kami juga terus mengencarkan kampanye penguatan karakter profil pelajar Pancasila dengan menjadikan media sosial sebagai kanal komunikasi utama. Kami yakin bahwa cara ini akan membantu generasi muda untuk memahami nilai-nilai luhur Pancasila dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin semangat yang sama juga dimiliki oleh para peserta EduCreator 2022. Untuk itu, saya berharap kegiatan ini akan semakin memperkuat upaya kita untuk mengakselerasi peningkatan mutu pendidikan untuk teknologi. Saya ucapkan selamat mengikuti Akademi EduCreator 2022 kepada para pesertanya. Dan saya tunggu inovasi-inovasi baru di bidang teknologi dan media sosial sebagai langkah serentak kita mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih Pak Nadiem Makarim untuk sambutan dan apresiasinya di Akademi EduCreator 2022 ini. Seperti yang Bapak sampaikan, kami yakin dan pasti semangat nih buat bikin inovasi baru di bidang teknologi maupun media sosial melalui karya-karya konten pendidikan yang keren. Jadi sekarang kita akan menuju ke materi selanjutnya. Jadi ini tuh temanya adalah tampil keren dengan jadi guru kekinian. Nah, materi ini akan disampaikan sama Pak Abing Santoso yang merupakan guru kreator seni budaya dan sempat viral. Nih, bayangin, videonya ditonton lebih dari 70 juta orang. Gila banget. Sesi ini akan dipandu sama Kak Indah Syafira yang merupakan konsultan World Bank, sekaligus konten kreator juga. Kepada Kak Indah dan Pak Abing, dipersilakan. Halo Mas Abing. Halo Kak. Terima kasih banyak nih waktunya ya untuk ditanya-tanyain siang ini di sela-sela waktu mengajarnya. Sebelumnya nih mau aku kenalin dulu nih ke penonton, mungkin yang belum familiar, aku saat ini sedang bersama Pak Abing Santoso yang merupakan guru tari dari SMKN 12 Surabaya. Nah, mungkin teman-teman di sini juga sudah familiar nih dengan wajahnya karena Mas Abing ini baru saja viral nih di sosial media karena videonya yang menari bersama murid. Luar biasa nih. Pak Mas Abing ya, aku lebih nyaman disapa Pak atau Mas Abing nih? Mas Abing aja. Oke, mungkin untuk permulaan boleh nih Mas Abing sedikit perkenalannya? Silakan. Ya, jadi nama saya Abing Santoso, pendidikan terakhir S1, Sarjana Seni, yang merupakan alumni dari Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya, yang sekarang menjadi guru seni tari di SMKN 12 Surabaya, dan juga menjadi dosen ASIS di STKW Surabaya, yaitu Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya, perguruan tinggi seni satu-satunya di Jawa Timur. Dan juga SMKN 12 Surabaya ini sekolah seni terbesar di Indonesia dan sekolah satu-satunya seni di Jawa Timur. Oke, wah luar biasa nih ya. Memang sejalan gitu ya Mas Abingnya dengan backgroundnya Mas Abing dan apa yang diajarkan sekarang. Cuma menariknya nih memang kelasnya Mas Abing ini seru banget ya karena murid-murid jadi happy gitu, jadi menyenangkan belajarnya. Oke nih, aku mau nanya nih Mas Abing, sekarang kan kita melihat Mas Abing sudah dikenal di kalangan para siswa dan masyarakat umum bahkan di luar Surabaya ya. Bagaimana sih perjuangan Mas Abing selaku guru tari dari awal hingga kini berkarya melalui media sosial? Iya, jadi saya ingin menjadi guru itu semenjak semester 2. Di situ perjuangan saya dari semester 2 sampai semester 6 itu goalnya di semester 6. Jadi semester 6 itu saya sudah dipanggil karena kompetensi dan skill saya mampu sebagai menjadi guru tari. Yang dulunya 2016 masuk itu ya memang pengabdian dulu. Jadi 2016-17 itu 1 tahun tidak digaji, setelah itu 2017-18 itu
digaji, tapi dimasukkan di gajinya guru ekstra. Jadi yang 1 bulannya mungkin kalau nggak salah waktu itu 150.000. Nah di situ 2018 saya lulus, semester 10 saya lulus, ya agak molor ya lah ya. Nah di situ semester 10 saya lulus, 2018 baru di situ saya dikasih surat keputusan bahwa saya masuk di honorer. Nah di situ baru saya dikasih honor sesuai jam saya. Kalau sebelumnya saya dikasih jam tapi honornya masuk di ekstra. Kalau yang 2016-17 saya dimasukkan di jam pelajaran tapi nggak digaji. Jadi istilahnya pengabdian. Nah di situ 2018 itu saya mulai honorer hingga sekarang. Yang saya rasakan bahwa apa yang saya rasakan itu harus goal di sebagaimana saya dulu menjadi siswa atau mahasiswa, yang artinya harus punya mimpi dan harus punya misi dan visi yang apa yang harus kita goalkan dan perjuangan apa, effort apa yang harus kita jalankan. Mungkin seperti itu. Wah, luar biasa banget nih ya perjuangannya dari 2016 bahkan ya. Dan Mas Abing ini memang ingin sekali mengajar gitu. Bahkan tadi Mas bilang dari semester 2 sudah mulai, akhirnya semester 6 dipanggil dan sempat tidak digaji ya. Bahkan luar biasa nih keinginan dan kesungguhan tekadnya untuk mengajar. Patut kita semua apresiasi. Terima kasih banyak Mas Abing udah sharing nih bagaimana perjuangannya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas Abing kan pernah menekankan bahwa guru itu harus bisa menerapkan pendidikan yang menyenangkan. Kira-kira menurut Mas Abing seperti apa sih idealnya konsep sebuah pendidikan agar bisa menjadi menyenangkan? Dan bagaimana nih peran guru biar bisa memposisikan diri mereka untuk tetap membimbing para murid tanpa membatasi kreativitas mereka? Iya, jadi gini, metode pembelajaran menyenangkan yang saya narasikan itu ada 3, yaitu yang poinnya yang ke-1 itu pendidikan menuntun kodrat mereka peserta didik sebagai manusia. Mereka bukan robot dan mereka bukan istilahnya nun sewu, mereka bukan babu, mereka bukan keset yang disuruh membelikan sesuatu yang orientasinya nilai. Nah, menuntun kodrat bukan kebanyakan menuntut, yang artinya di dalam menuntun kodrat tersebut ada 3, yaitu berubah, berbagi, kolaborasi. Berubah secara guru dan siswa itu harus update, soft skill, dan hard skill-nya itu harus benar-benar kita update, dan update bagaimana kita menerima perkembangan zaman yang sekarang. Nanti selanjutnya pasti ada perkembangan lagi, dan kita harus lebih kreatif, dan harus aktif, dan harus respon, apa sih maunya zaman di era sekarang. Kalau dulunya milenial, sekarang sudah masuk di era zilenial. Nah, di situ berubah. Nah, berbagi secara pengalaman, pengetahuan, wawasan, ilmu-ilmu metodologi yang harus kita sampaikan ke siswa, bukan guru memperjualkan atau memperdagangkan ilmu pengetahuan, yang artinya memperdagangkan itu harus dituntut seperti ini, kalau tidak seperti ini nilaimu akan jelek. Nah, di situ yang menurut saya siswa akan menjadi sekolah itu terpaksa, sehingga apapun kalau didasari dengan terpaksa hasilnya tidak maksimal. Sekolah itu harus menyenangkan, berproses itu harus bahagia, dan apapun effortnya, apapun perjuangannya, siswa itu benar-benar harus belajar dan mempelajari. Nah, kolaborasi secara mindset, yang artinya siswa dan guru itu menurut saya tak ada batasan untuk belajar. Kata pepatah, guru yang terbaik itu ialah guru yang tidak pernah lelah untuk belajar. Begitupun juga siswa. Jadi siswa harus doltinuku dengan guru, seolah-olah kita memberi pelajaran untuk siswa tersebut, dan suatu saat siswa ini akan pintar lebih dari gurunya, entah itu di wilayah mana, entah di ruang mana, entah itu di poin mana, yang artinya pasti ada sesuatu yang kita kalah, dan itu harus kita sadari, dan itu harus benar-benar kita istilahnya kita lakukan demi untuk menyukseskan anak dengan versi terbaiknya. Nah, dari situ siswa itu akan menemukan versi yang terbaiknya dan goal capaiannya yang dengan versinya, yang artinya sukses itu bukan ukuran gurunya, tapi sukses ukuran siswanya. Kita tidak menuntut sukses
siswa harus seperti ini dan goal kamu harus seperti ini. Karena kita tidak tahu sebenarnya setelah lulus itu mereka mau kemana, mereka dengan siapa, dan goal mereka apa. Siapa tahu setelah lulus tidak masuk kuliah di perguruan tinggi, dia kerja. Nah, kerjanya seperti apa? Belum tentu kita memprediksi bahwa itu salah atau benar. Itu hanya mereka dan itu sukses dengan versi mereka sendiri. Jadi seorang guru itu bukan dewa yang harus tahu dengan segalanya. Dan guru itu merupakan fasilitator yang berhak dan kewajiban kita sebagai guru untuk menuntun kodrat manusia sebagai peserta didik mereka sehingga dia sukses dengan versi terbaiknya. Luar biasa, suka banget nih sama kata-kata Mas Abing tadi, memanusiakan siswa gitu ya. Wah, bener banget sih. Ya, jadi metode pendidikan memanusiakan manusia secara garis besar. Kita sebagai manusia kita punya batasan lah. Tapi kenapa kita membuat perbatasan lagi? Batasan. Terus kapan kita membuka gerbang atau membuka pintu selanjutnya sehingga kita akan bertahap dan belajar. Nah, di situ anak itu perlu gerbang dan perlu ruang. Nah, yang sekarang terjadi kan banyak terkungkum. Anak itu menjadi bosan, malas, ngap, sehingga dia akan menjadi frustasi atau bahkan depresi. Dia keluar dari sekolah, terus setelah itu dia bahkan ada dan banyak bully, dan anak-anak itu dibully temannya, bahkan sampai gurunya dan lain sebagainya. Sehingga dia depresi, sehingga sekarang dia keluar, tidak kerja, ya mungkin bisa dibilang dia stres lah ya, depresi. Nah, di situ dampak-dampaknya yang sangat kalau Jawanya ngerantes banget gitulah ya. Setuju banget sih. Kalau tadi bisa saya simpulkan, yang ideal gitu itu ya memang guru yang bisa berubah, berbagi dan kolaborasi gitu ya. Ya. Berubah dalam artian adaptif, berbagi, tidak menuntut, tidak komersil gitu tadi kata Mas. Ya, betul. Dan yang terakhir tuh kolaborasi. Ini saya suka banget nih, yang dimana bahwa bukan cuma murid yang harus belajar, tapi guru juga terus-terusan belajar begitu. Selanjutnya nih ya, Mas Abing. Mas Abing kan sekarang sudah dikenal nih sebagai guru yang kreatif dan memiliki metode pengajaran yang unik dibandingkan dengan guru-guru lainnya. Metode atau cara seperti apa sih yang Mas Abing terapkan dalam mengajar seni tari, kalau boleh tahu? Metode pendidikan yang tanpa menyeragamkan. Yang artinya siswa dari misal contoh 30 siswa, menurut saya kita tidak boleh menyeragamkan mereka harus sama menelan permen kis katakanlah gitu. Dan ya kita seorang guru harus menyiapkan permen relaksa, permen kis dan permen selanjutnya dan lainnya lah gitu. Nah, kita pantik mereka seberapa sih dan maunya apa sih, terus sehingga dia mengeluarkan skillnya sehingga kita tahu, oh dia arahnya ke sini, oh dia arahnya ke sana, oh dia arahnya kerja, oh dia arahnya sebagai koreografer katakanlah, dia arahnya menjadi penata tari, dia arahnya ke aktoran, ke penarian yang profesional, dia arahnya ke sutradara karena dia literasi, observasi dan filsafat filosofinya dia tinggi, atau dia bermain di seni pertunjukan. Nah, di situ kita harus tuntun mereka satu persatu. Jadi bedanya gini antara pengajar dan pendidik. Pengajar hanya menyampaikan materi, apa yang harus disampaikan, selesai pulang. Kalau pendidik, kita harus benar-benar mempelajari karakter peserta didik, dan menggali karakter peserta didik, menggali skill mereka, sehingga kita tahu apa sih yang maunya mereka, apa sih yang dia inginkan, dan capaian apa sih yang dia inginkan. Nah, di situ kita nuntun. Contoh, kalau kemarin, contoh yang dekat aja ya, kemarin saya tugas akhir mereka satu kelas itu 31. Nah, di situ mereka ingin membuat sebuah drama tari yang lain daripada yang lain. Lain yang daripada yang lain itu bagaimana sih, Rek? Semacam ini, Pak, drama tari dramatiknya yang relate-nya tentang cerita dan aktornya benar-benar karakternya kuat dan bentuk tariannya atau tari kelompoknya benar-benar kuat, menyatu, esensi dan isinya kecekel, istilahnya dapat, dan secara seni pertunjukan juga dapat, iringan artistik, state panggung juga dapat,
Nah, itu apakah bisa dikatakan dengan drama tari? Bisa, Pak, karena dramatiknya sangat kental dan ini ceritanya juga. Nah, di situ pantian-pantian itu yang siswa butuhkan. Jadi tidak guru menyeragamkan. Kamu harus drama tari karena drama tari itu gini 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 gini. Nah, terus diberi materi, ini materinya drama tari, kamu harus kerjakan. Itu 30 siswa diseragamkan. Siapa tahu dia salah satu siswa ingin menjadi sutradara, bahkan dia ingin menjadi artistik, dia menjadi koreografer. Nah, di situ yang tidak tahu. Nah, dari situ saya tahu bahwa mereka, oh anak dua ini koreografer, oh yang satu ini menjadi penulis naskah, oh yang satu ini menjadi sutradara, oh yang satu ini menjadi pelaku atau keaktoran atau kepenarian. Nah, di sini. Jadi sehingga dia keluar itu sudah membawa bekal gitu. Jadi nggak tetek bongtek ikut angger ikut, itu nggak seperti itu. Jadi kita benar-benar menggali sehingga dia bagaimana pembelajaran saya itu menyenangkan dan terus menyenangkan, bahkan sampai pulang sekolah dia nggak mau pulang. Pernah sampai jam 3 itu kan sebenarnya pulang. Nah, di situ, Mas, kita ngobrol yuk di kantin. Ayo, kantinnya tutup atau buka? Masih buka, kita ngobrol. Sampai maghrib, Mas, kantinnya tutup, kita pindah ke kafe depan sekolah. Oke, siap yuk. Sampai jam 9 malam, Mas, kafe depan sekolah tutup. Ini beberapa anak 2-3 pulang. Tapi yang 27 masih stay, Mas. Enaknya gimana? Kita ke ruang praktek tari sampai jam 12 malam. Oke, Mas, besok lanjut jam 6 lagi ya, ketemu. Sampai seperti itu hampir setiap hari setahun. Wah, keren banget nih Mas Abing ya. Jadi kalau boleh tahu nih Mas Abing, selama Mas tidak menyeragamkan murid gitu ya, tadi Mas sangat acknowledge atau memahami bahwa nggak semua murid itu harus dikotak-kotakan gitu, semuanya harus jadi penari, semuanya harus jadi koreografi gitu, tapi memang masing-masing. Boleh cerita nggak sedikit Mas, apa sih tantangan yang pernah Mas Abing hadapi, atau pengorbanan-pengorbanan seperti apa, misalnya tadi waktu gitu kan, atau apakah ada tantangan lainnya saat mengusahakan agar tidak menyeragamkan murid ini? Iya, tantangannya sakitnya omongan tetangga. Gimana tuh? Itu sakitnya itu pasti ada karena kita Indonesia ya kan. Jadi itu pasti ada, setuju dan tidak setuju, iri, dengki, benci, itu pasti ada dan perlu kita sadari dan harus kita sadari bahwa itu harus ada. Karena itu pemantik bahwa kita harus seperti apa dan langkah kita harus bagaimana dan kita capaiannya seberapa. Itu langkah-langkah yang harus kita lewati. Bahwa kalau saya sulitnya mungkin di situ ya, menurut saya. Tapi untuk kesulitan di lapangan, insya Allah sampai hari ini belum ada. Nah, kesulitannya di situ karena kekuatan saya hanya itu tadi. Saya hanya paling bawah sendiri karena status saya masih honorer. Tapi kalau saya untuk kreativitas dan karya-karya saya dan karya murid yang saya bimbing, saya nggak mau kalah. Mungkin seperti itu. Oke, tantangannya ternyata bukan di Mas Abing harus mengorbankan waktu atau lainnya, tapi malah dari faktor luar gitu ya. Luar biasa. Iya, karena salah satu contoh kayak gini. Saya punya istri juga anak. Saya 3 minggu nggak pulang karena saya domisili di Surabaya, istri saya di Lamongan. 3 minggu atau 1 bulan itu nggak pulang. Nah, yang sebenarnya 1 minggu harus pulang, dan itu demi anak-anak. Nah, di situ istri saya bahkan pernah dulu, tapi mungkin 3 tahun terakhir mungkin. Nah, dulu pernah bilang, ini kok nggak pulang, kenapa? Di sana ada apa, dengan siapa? Terus ya gitulah ya pikiran macam orang. Lah ya, pikiran perempuan. Macam gitu. Saya cuma jawab. Saya ingin mengekspresikan anak-anak agar membuat karya yang lebih bagus. Dan kalau bisa, ini tolong dijaga. Kalau tidak bisa dijaga, ya sudah, saya berhenti menjadi pendidik. Itu dari situ keluarga saya sudah terbuka kayak gitu. Jadi saya meyakini itu sebenarnya itu gampang dan mudah. Cuman yang sulit itu tadi. Soal ekonomi pun saya juga alhamdulillah bisa memanage meskipun tidak cukup dengan gaji honorer ya kan. Dengan waktu yang sampai malam, sampai pagi di sekolahan ya harus berpikir kreatif, harus mempunyai ide garap, ide gagasan, harus bernarasi yang macam-macam, harus kreatif, itu nggak sulit sebenarnya. Ya cuman kita harus
apa ya, among roso kalau Jawanya bilang itu. Ngemong roso antara siswa dan murid itu gimana menjalin chemistry yang baik gitu. Luar biasa. Nih kalau dari sisi teori nih ya, tadi yang menyeragamkan murid memang itu ada namanya tuh approach student centered, Mas. Jadi Yep. memang pendidikan atau yang mungkin lebih dikenal pendidikan yang berpusat pada murid. Nah, pendidikan yang berpusat pada murid ini bisa diterapkan jika kita mendukung lingkungan belajarnya untuk meningkatkan keterampilan dan minat masing-masing tiap anak. Dan ini yang sudah Mas Abing lakukan ya selama mengajar dan bahkan rela mengorbankan waktunya gitu ya untuk berkumpul bersama keluarga atau waktu yang memang di luar dari jam mengajarnya. Luar biasa nih Mas Abing, semoga bisa menjadi contoh ya bagi para pendidik lainnya untuk tetap semangat, untuk selalu kreatif, untuk selalu apa ya, mengizinkan anak-anak itu untuk berkreativitas gitu, tidak mengkotak-kotakkan, tidak menseragamkan peserta didik. Iya. Terakhir Mas Abing, mau nanya, Mas Abing kan memiliki cerita yang unik ya sebagai seorang yang banting setir bisa dikatakan untuk mulai mempelajari seni tari di bangku SMK, dan hal itu bukan pengalaman yang mudah tentunya. Namun ada sosok guru yang selalu mendorong dan mengayomi Mas Abing untuk terus berjuang. Boleh cerita mungkin bagaimana cara Mas Abing atau guru lainnya dapat selalu menjadi sosok inspiratif bagi para murid pada saat ini? Ya, jadi dulu saya masuk di sebelum SMK itu SMP SD itu saya anak angon kebu kalau bahasa Jawanya. Jadi setiap harinya itu mencari rumput, kalau bahasa Jawanya ngarit. Itu setiap hari pulang sekolah seperti itu, pulang sekolah seperti itu, malamnya belajar. Tapi yang saya pelajari bukan seni tari. Yang belajar dengan yang diajarkan di sekolah itu dan PR-PR dan tugas-tugas itu. Nah, di situ saya mau masuk SMK itu sebenarnya sudah masuk SMK di SMK 1 Blitar yang kalau nggak salah jurusannya itu waktu itu di listrik. Nah, itu sudah diterima nomor urut 6 kalau nggak salah dari ribuan gitu. Nah, karena danem atau peringkat itu saya lumayan baik lah ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada dua teman yang mengajak saya ke Surabaya, sekolah di Surabaya. Saya senang karena saya ingin mendapat pengalaman yang baru, wawasan dan pengetahuan yang baru. Itu saya sangat senang, tapi saya tidak tahu bahwa itu sekolah seni tari gitu. Jadi saya nggak tahu, kirain ya saya di SMK sama kayak di SMK 1 Blitar kayak gitu. Jurusannya mesin atau jurusan listrik dan lain sebagainya seperti itu. Nah, tapi teman-teman itu istilahnya apa ya, bujuk ngapusi kan gitu. Nah, di situ saya naik kereta berangkat ke Surabaya itu diizinkan sama orang tua. Pertama, saya mau sekolah di Surabaya karena gratis kan gitu. Ada yang biayai dan istilahnya ada yang membuka ruang, nanti biayanya nggak mahal, dibantu sama Dinas Pendidikan Surabaya katanya gitu. Ya saya mau dan orang tua saya menyetujui. Setelah di Surabaya 1 hari, bahwa saya tahu pendaftaran itu untuk jurusan seni tari. Ketika itu besoknya bertiga saya pulang. Terus izin ke orang tua masing-masing. Awalnya saya tidak boleh. Tidak boleh sampai saya hampir berantem dengan cekcok dengan orang tua, terutama bapak. Nah, di situ saya mau tidak mau saya harus sekolah di seni tari gitu. Karena nggak tahu, karena itu apa yang jelas saya ingin di Surabaya membangun karir di situ, cuman itu aja. Kalau sekolah saya jurusan di seni tari, gimana misalkan saya menjadi pengusaha atau saya di sana ngapain di luar dari jurusan tari, waktu itu pikiran saya seperti itu. Nah, di situ saya perjuangan hebatnya di situ. Saya tidak disetujui sama orang tua, saya berangkat sendiri bertiga, mereka berdua disetujui, saya tidak. Nah, di situ saya gandol, istilahnya apa ya, di gerbong kereta api. Kalau dulu itu belakang kan tidak bayar, tempat-tempat gudang bawa istilahnya bawa apa ini paketan gitu di belakang kan nggak bayar, nggak apa-apa. Nah, di situ saya di gerbong terakhir itu berangkat ya tanpa restu orang tua. Nah, di situ sampai ke Surabaya, lalu di asrama yang dihuni satu asrama itu ada 8 orang. 8 orang itu ukuran kamarnya cuma 2 kali 3.
Nah, satu kamar itu diisi 8 orang, asramanya seperti itu. Itu saya hidup selama 1 tahun setengah. Setelah itu saya, alhamdulillah, di sisi sakitnya saya dan perjuangan itu, saya selama masuk di SMK Seni Tari itu, saya setiap malam belajar. Meskipun saya kesakitan karena penyakit itu, saya tetap belajar menari. Setiap hari saya menari 2010 itu. Nah, di situ setahun setengah, kelas 2, semester 2, saya alhamdulillah mendapat job. Alhamdulillah terus mendapat job, lalu saya pindah kos. Jadi saya mendapat kos itu alhamdulillah. Setelah itu saya membangun karir, saya belajar, saya pertama kali ingin menjadi penari profesional. Itu. Terus yang kedua saya lulus, alhamdulillah saya goal, diundang di TVRI waktu kelas 3 awal kelas 3 saya diundang di TVRI, itu baru orang tua saya datang ke Surabaya menangis bahwa Anda berhasil kayak gitu. Artinya bisa bangga orang tua membawa nama keluarga yang baik, yang artinya bisa masuk TV waktu itu. Nah, di situ saya terus semakin semangat sampai kelas 3 itu saya alhamdulillah sudah didok sama guru yang menuntun saya mulai kelas 1. Itu masuk di asrama, saking kasihan mungkin sama saya. Itu hampir setiap hari dikasih beras sampai kelas 3 itu. Dikasih beras, kasih piring, kasih gelas, kasih sendok, garpu, dan lain sebagainya. Ada buah, dikasih buah, terus menyupport. Seperti itu sampai kelas 3 mau lulus, dan saya benar-benar didok, Le, kamu pantas menjadi penari profesional. Kamu harus, misalkan kamu melangkah ke tingkat jenjang selanjutnya menjadi penata tari, kamu bisa. Oke, berarti saya harus ke tataran penata tari. Nah, setelah itu kelas semester 1 itu saya alhamdulillah 6 bulan itu saya menggeluti main ke Banyuwangi, main ke Malang, main Madura, main ke daerah Mataram, daerah Pandalungan, Karisidenan, Surabaya, Jawa Tengah, Jogja, itu saya main selama 6 bulan itu. Saya nggak peduli kuliah atau enggak. Yang jelas saya harus mengejar target, harus menjadi penata tari. Nah, di situ 6 bulan saya goal menjadi penata tari, sehingga saya semester 2 didok menjadi koreografer di Hari Tari Dunia di 24 jam menari di Solo, di Solo, Surakarta. Setelah itu saya baru punya mimpi tadi, yang saya ceritakan mulai semester 2, menjadi guru. Selain menjadi guru itu proses saya harus ke tahap selanjutnya. Setelah koreografer saya harus bisa menjadi asisten sutradara. Setelah itu bisa, alhamdulillah bisa, harus naik menjadi sutradara. Nah, setelah menjadi sutradara seni tari, saya harus bisa menulis naskah. Banyak literasi, banyak buku yang harus baca dan mencari, banyak observasi dan banyak koneksi-koneksi yang harus saya bangun. Nah, di situ saya sekarang sudah mencapai tataran ingin belajar ke seni pertunjukan. Nah, di situ alhamdulillahnya orang tua sudah mulai senyum waktu semester 2 itu, sehingga sekarang sudah tertawa lah mungkin beliau. Itu kebanggaan sendiri bahwa orang tua yang awalnya tidak setuju, tidak merestui, yang hingga sekarang beliau sudah bahagialah mungkin seperti itu. Nggak tahu lagi dalam hatinya orang tua, saya memang nggak tahu ya. Nah, mungkin seperti itu sih Kak, pengalaman yang mungkin itu pahit, juga dibilang pahit. Apapun perjalanan, ya kita harus capek. Kita harus butuh effort untuk kesuksesan tersebut, bahwa sukses yang kita bangun ini harus goal dengan versi kita, bukan versi mereka, kamu, Anda, yang di belakang tetangga, atau siapapun, bahwa sukses itu versi kita masing-masing. Apapun yang terjadi, salah itu harus kita lakukan, bahkan perlu kita cari salahnya kita itu di mana. Ya, kita tidak menolak bahwa kita tidak pernah salah gitu, tidak, karena kita harus mencari salah bahkan gitu. Mungkin seperti itu Kak. Wah, kalau boleh tahu nih Mas Abing memang dari kecil emang suka menari atau baru belajar karena ya masuk SMK menari itu? Iya, dari masuk SMK itu. Dari kecil saya ngarit, Mbak. Luar biasa ya ini. Iya. Apa kalau
dari istilah teorinya nih growth mindset ya. Nih Mas Iya, Abi ini bener-bener contoh orang yang punya growth mindset nih teman-teman. Karena pertama tadi keluar dari zona nyamannya gitu ya, iya, menghadapi segala tantangan, tantangan finansial, tantangan nggak direstuin orang tua, iya, banyak banget tadi saya sampai iya, terharu gitu ya, sampai kena penyakit, sampai iya, macem-macem nih perjuangannya, pahit banget ya Mas Abing. Tapi Mas Abing tetap berjuang dan yang paling penting itu mempelajari skill baru ya. Orang-orang yang punya growth mindset ini percaya bahwa memang semua skill atau semua ilmu itu asalkan kita mau usaha, asalkan mau meluangkan waktu untuk belajar tuh pasti bisa dipelajari. Ini contoh nyata orang-orang yang punya growth mindset nih, luar biasa ya Mas Abing. Terima iya, kasih banyak buat sharing-sharingnya ya. Tadi saya banyak banget nih dapat insight baru nih dari pengalamannya Mas Abing gitu. Ini mungkin iya, juga jadi pelajaran nih buat teman-teman di sini yang lagi nonton, misalnya menginginkan sesuatu tapi belum direstuin orang tua, pengen keluar negeri, pengen ambil jurusan teknik tapi perempuan, pengen ambil jurusan tari, atau pengen ambil jurusan kesenian gitu tapi tidak direstui orang tua, nih jangan menyerah teman-teman. Mungkin yang pertama tadi komunikasinya belum lancar, atau yang kedua mungkin memang perlu dibuktikan aja nih kayak Mas Abi, nanti seiring berjalannya waktu orang tua juga pasti mengerti gitu kalau memang ini jalan kita, dan kalau kita berjuang sungguh-sungguh mencapai kesuksesan pasti orang tua juga akan bangga dan lulus sendiri gitu ya Mas Abi. iya. Iya, jadi kalau boleh bicara, mungkin ada statement yang itu merupakan prinsip. Jadi barusan nemu, Kakak Indah bilang Gimana tadi gimana? barusan nemu. Jadi tanda kutip sejarah, aku terjaga lalu mengingatmu. Tanda kutip lagi bawahnya cinta, yang artinya sejarah manusia itu kita perlu bedah dan perlu kita bongkar. Seperti apa sih kesalahan kita harus kemana, kita dengan siapa, harus goal seperti apa, harus punya mimpi. Aku terjaga karena saya terjaga dengan orang tua meskipun tidak direstui, apapun itu anak. Dan saya punya Tuhan. Saya merasa terjaga, dan meskipun saya waktu itu tidak punya teman, pasti ada yang memperhatikan. Dan lalu mengingatnya. Dari setelah sejarah dan terjaga ini saya mengingatnya, saya mendapat cinta di situ. Cinta terhadap negara, artinya cinta terhadap negara itu untuk seni dan tradisional seni dan budaya Indonesia, dan cinta terhadap keluarga, cinta terhadap harga diri sendiri, dan cinta kehormatan terhadap orang lain, dan banyak cinta yang harus saya jaga. Tentunya yang sekarang ini cinta untuk keluarga baru saya, yang artinya keluarga istri dan anak itu yang harus saya banggakan, orang tua dan sekaligus teman-teman dan seprofesi itu harus didasari dengan cinta apapun itu. Wah, luar biasa banget nih. Berat ya filosofinya, tapi ngena banget nih Mas Abing. Oke, mungkin terima kasih banyak nih ya Mas Abing. Mungkin bisa aku sedikit simpulkan, banyak banget yang kita bisa pelajari dari perjalanan dan perjuangannya Mas Abing ini sampai saat ini gitu ya. Kita bisa lihat bagaimana sosok guru yang begitu tulus, sosok guru yang benar-benar ingin menjadikan peserta didiknya sukses gitu ya. Walaupun harus banyak perjuangannya, kita juga bisa belajar dari Mas Abing bahwa perjuangan itu nggak ada yang sia-sia asalkan kita mau usaha. Perjuangannya Mas Abing ini luar biasa ya teman-teman. Kita tahu dari SMK, dari masuk pertama sekolah menengah, beliau sudah banyak banget tantangannya, hingga pada saat lulus pun ingin bekerja pun sebagai guru, beliau masih menghadapi banyak tantangan dan perjuangan. Tapi ternyata memang tidak ada yang sia-sia ya, namanya usaha. Luar biasa, sukses terus buat Mas Abing. Semoga bisa Terima kasih, Kak. menginspirasi banyak peserta didik maupun guru-guru lain nih untuk terus kreatif, untuk terus memberikan ruang bagi peserta didik kita biar tidak tertekan gitu ya, tadi memanusiakan manusia gitu, biar nggak tertekan, biar belajarnya happy, biar belajarnya tuh dari hati gitu. Mungkin ada statement terakhir nih Mas Abing, boleh untuk murid-murid maupun untuk guru di luar sana. Silakan Mas Abing. Selain metode pendidikan, saya punya statement untuk melestarikan atau kelestarian seni dan budaya Indonesia. Cintai
seni dan tradisimu, seni dan budaya Indonesia, sebelum itu dicintai oleh orang lain. Gitu. Terima kasih banyak. Wah, luar biasa nih. Nasionalisnya juga tinggi sekali nih Mas Abing. Sukses terus ya Mas Abing. Semangat terus mengajar. Ditunggu nih konten-konten selanjutnya ya. Dan capaian-capaian selanjutnya. Semoga bisa mengambil banyak pelajaran dari Mas Abing hari ini. Terima kasih Mas Abing untuk kesediaannya. Jawab-jawab pertanyaan saya lumayan banyak ya. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Salam hormat santun, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Abing yang udah nyampein materi yang wah luar biasa banget. Dan pastinya kita setuju lah. Dan gue pun setuju kalau cara belajar ya jangan cuman metodenya yang lama-lama aja. Dan ya seiring teknologi terus berkembang, itu tuh bikin selera kita jadi berubah-ubah. Bener nggak? Dan pastinya juga ada nggak yang kayak gini? Kalian tuh lebih banyak belajar dari sosmed ketimbang dari sekolah. Ayo ngaku, siapa yang kayak gitu? Udah, jangan pada berantem. Jadi kita simak dulu aja nih sambutan berikutnya dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Trilaksana Handoko. Kepada Pak Handoko, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Laksana Trihandoko, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, sangat mengapresiasi Akademi Edukreator 2022 sebagai sebuah platform edukasi sains yang merangkul generasi muda dengan konten ilmiah populer. Kawan-kawan pencinta ilmu pengetahuan, bangsa kita tengah bersiap untuk menyongsong era baru pasca pandemi COVID-19. 2 tahun lalu, kita berada dalam kondisi yang tidak menentu karena pembatasan sosial. Kondisi yang juga dialami para pemangku kepentingan kita, termasuk para periset, praktisi pendidikan, para edukator, dan kita semua. Namun perlahan kita bangkit, beradaptasi, sekaligus berevolusi berkat peran teknologi digital. Kini pesatnya kemajuan teknologi digital mampu menghadirkan beragam konten edukasi hingga ke pelosok daerah. Kami, para pegiat ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu saja menaruh harapan besar kepada para konten kreator, teman-teman semua. Kami sadar bahwa komunikasi menjadi kunci dalam pemanfaatan riset yang lebih luas. Para peserta Akademi Edukreator yang berbahagia, yang saya banggakan, BRIN juga terus berupaya menghadirkan riset dan inovasi ke tengah masyarakat dengan melibatkan para edukreator seperti teman-teman di sini. Kehadiran konten kreator tentu menjadi energi positif untuk kami agar kita bersama-sama menyuguhkan literasi ilmu pengetahuan yang lebih berkualitas melalui kanal-kanal digital. Sebelum saya tutup, saya sampaikan juga bahwa BRIN memiliki program akuisisi pengetahuan lokal, di mana BRIN dapat membeli secara lepas dan membuatnya menjadi public domain dari berbagai konten yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Silakan Bapak Ibu teman-teman untuk bisa mengakses website di BRIN untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Sebagai penutup, apresiasi setinggi-tingginya kami berikan kepada penyelenggara dan seluruh peserta akademi yang memiliki passion terhadap perkembangan riset dan inovasi di Indonesia. Selamat mengikuti Akademi Edukreator, sukses untuk kita semua. Salam BRIN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih atas sambutan dan apresiasi dari Pak Handoko. Seperti yang Pak Handoko tadi katakan, kita tuh para edukreator punya peran penting nih dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Gimana caranya? Yaitu dengan membantu menyampaikan hasil penelitian maupun penemuan tadi, biar mudah dipahami dan enak dicerna. Jadi kan bayangin kalau semua hasil penelitian maupun penemuan tadi cuma disimpan di rak perpustakaan aja. Sayang kan? Nah, pembicara selanjutnya mungkin banyak yang sayang nih.
Jadi ini mungkin adalah salah satu sesi yang paling ditunggu. Kita akan ngebahas soal cara mendidik dengan cara yang beda yang akan disampaikan oleh Kak Iqbal Ramadan yang merupakan seorang aktor. Nah, sadar akan pengaruhnya sebagai public figure, Iqbal juga tuh berusaha untuk berperan di pendidikan. Saat ini tuh dia masih melanjutkan kuliahnya di Monash University, Australia, setelah sebelumnya sempat bersekolah di UWC Amerika. Nggak usah lama-lama ya, kalian pasti udah gak sabar. Kayaknya udah banyak nih yang mantengin di kolom komentar ya kan. Mari kita akan sambut materi selanjutnya bersama Iqbal Ramadan yang akan dipandu oleh alumni Akademi Edukator 2, yaitu Kayanaya Sofia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di sesi ketiga Opening Akademi Edu Creator tahun 2022. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Semoga dimanapun kalian berada, semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan juga sehat-sehat ya. Kali ini bersama saya, Kayanaya Sofia, sebagai moderator sesi ini. Dan di sini kita akan berbincang-bincang dengan pembahasan yang sangat menarik. Di sesi ini kita akan membahas topik mendidik dengan cara yang berbeda. Menjadi sosok yang mendidik itu tidak selalu dengan cara menjadi guru di sekolah. Namun sebagai seorang public figure pun punya peran penting dalam mendukung pendidikan di Indonesia. Bahkan sosok public figure tuh memiliki dampak besar sebagai inspirasi untuk orang banyak. Karena mereka memiliki kekuatan seperti prestasi yang dikenal masyarakat. Saat ini kita sudah kedatangan sosok anak muda yang inspiratif dan multitalenta. Dia adalah seorang aktor dan penyanyi. Pasti teman-teman udah nggak asing lagi nih. Langsung saja kita sambut Iqbal Ramadan. Halo Iqbal, Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Kanaya, teman-teman di rumah, apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Seakan-akan saya bisa mendengar suara kalian ya. Anggap saja ada Padahal 1 juta penonton. Nah, iya, semoga teman-teman di rumah sehat. Saya sehat, Kanaya, alhamdulillah. Kanaya, apa kabar? Oke, baik, sehat. Sebelumnya terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita hari ini. Thank you for Terus having me. kalau ngomong-ngomong nih ya soal Iqbal, aku barusan stalking di media sosialnya. Sepertinya akan ada film baru yang dibintangi Iqbal yang akan tayang sebentar lagi. Kalau boleh kasih tahu bocoran sedikit aja, sinopsis singkat dari filmnya. Sinopsis singkat dari filmnya bercerita tentang 6 anak muda yang bergabung menjadi sebuah komplotan untuk melakukan sebuah pencurian lukisan karena alasan butuh uang gitu ya. Nah, ini perjalanan mereka untuk mendapatkan lukisan tersebut dan menjawab pertanyaan apakah uang adalah jalan keluarnya. Nah, itu dia. Dalam ya message-nya. Baiklah, aku juga nggak sabar. Tapi kalau mengenai film yang akan tayang yang dibintangi Iqbal, kayaknya semua orang udah tahu. Nah, yang saya penasaran ya, yang nggak tahu, di tengah-tengah kegiatan Iqbal yang padat itu, biasanya kalau punya waktu luang, apa sih kegiatan favoritnya? Belakangan ini aku baru tersadar sih karena ya justru kalau punya waktu luang kadang-kadang malah bingung mau ngapain gitu loh. Waktu luang tuh malah jadi kayak ngapain ya? Malah jadinya tiduran, santai-santai. Justru belakangan ini belajar untuk menguasai nggak ngapa-ngapain karena ternyata it's an art ya. Harusnya dunia itu bisa menjadi tempat yang lebih baik kalau man can sit alone by themselves in a quiet room gitu, doing nothing gitu. Ada judul bukunya juga tuh di Art Exactly. Iya. Jadi kayaknya belajar menguasai itu kayak udah nggak apa-ngapain man, nggak harus selalu sibuk dan produktif gitu loh. Oke, menarik. Baiklah, kita langsung masuk aja nih ya ke pembahasan topik kali ini yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu mendidik dengan cara yang berbeda. Jadi seperti kita tahu, Iqbal ini merupakan seorang public figure di dunia entertainment, tapi juga dikenal dalam dunia pendidikan. Nah, yang saya ingin tahu adalah menurut Iqbal, seberapa penting sih seorang public figure itu punya jenjang pendidikan tinggi? Karena kita tahu kemarin sempat ramai di berita mengenai Roy yang dari Citayam Fashion Week
yang menolak beasiswa gitu karena dia beranggapan lebih baik saya bekerja sebagai seorang content creator. Nah, pandangan Iqbal sendiri bagaimana nih? Kalau buat aku pribadi sih kayaknya nggak cuma sebagai public figure gitu ya, tapi semuanya sih, be it orang biasa atau apapun lah cita-citanya gitu, menurutku penting sih untuk terus melanjutkan pendidikan gitu ya. Dan buatku sendiri pendidikan tuh it's supposed to be a right, harusnya itu menjadi sebuah hak. Cuma memang di Indonesia rasanya itu tuh jadi hak istimewa atau privilege gitu yang kayaknya emang gak semuanya bisa dapetin kan, which is sesuatu yang ya buatku disayangkan gitu. Tapi kalau lo punya kesempatannya untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, gue sih aku sangat merekomendasi gitu untuk ngambil chance tersebut. Karena buatku sendiri bisa melanjutkan pendidikan, bisa lanjut sekolah, bisa lanjut kuliah, nggak cuma tentang pelajaran yang didapetin di kelas sih, nggak cuma tentang silabus, nggak cuma tentang SKS yang harus dikejar gitu ya, tapi wawasan, koneksi, cara berpikir, terbiasa dengan deadline, terbiasa untuk on time, terus belajar untuk berdiskusi, belajar untuk mengemukakan pendapat, public speaking. Itu tuh menurutku hal-hal yang jauh harganya lebih mahal daripada apa yang dipelajarin di textbook gitu. Karena sekarang juga kalau ditanya Kanaya, sebutin pelajaran yang kakak pelajarin pas SMP atau SMA, aku nggak yakin Kanaya inget gitu. Tapi experience organisasi misalnya, be it OSIS atau nggak tahu dokter kecil tuh SD ya. Dokter kecil misalnya pas SD mungkin hal-hal kayak gitu yang justru, atau BEM mungkin kalau di kampus, itu yang lebih akan keinget gitu, dan itu yang menurutku harganya jauh lebih mahal dan nggak bisa didapetin di mana-mana. Nah, itu dia. Jadi kalau bisa diambil kesimpulannya adalah kenapa harus mengambil pendidikan, selain dapat wawasan, yang kedua adalah pembentukan karakter serta pengalamannya itu yang kita dapat ya dari jenjang pendidikan itu. Oke, menarik. Thank you, Iqbal. Kemudian kita lihat nih, Iqbal tuh kan kayaknya kalau lihat di media sosial, karyanya terus ada ya, terus muncul gitu. Mau musik, mau film gitu. Nah, value atau pelajaran berharga apa nih yang selalu coba Iqbal sisipkan pada setiap karya supaya audiens tuh bisa memetik dan merasakan manfaatnya saat menyaksikan karya Iqbal? Ini soalnya bisa dilihat dari dua sisi sih. Maksudnya menurutku terkadang karya itu terjadi justru karena kitanya pengen menyampaikan sesuatu kan. Ada sesuatu yang mengganjal, and then kita sampaikan. Terkadang menurutku nggak selalu juga berharap ini bisa diterima atau bisa dimengerti oleh si audience. Unless emang kalau misalnya lo jualan something, lo emang udah niatnya mau jualan, kayak lo mau nggak mau juga harus mikirin kayak how would the audience could engage with your product atau your content gitu. Cuma kalau dari aku pribadi, karena ya aku selalu berusaha untuk jujur dalam semua karyaku. Another note to myself gitu ya. Aku berusaha untuk tidak terpolarisasi juga sama pasar gitu. Just do what you want. At least that's what I'm doing gitu. Aku melakukan apa yang aku mau. Dan mungkin buat teman-teman yang lagi nonton ini, do what you want. Kulik apa yang lo suka. Tekunin apa yang jadi passion lo. Dan maybe itu another tips ya di luar selain tadi ngambil jenjang pendidikan kalau bisa gitu, dalam tanda kurung kalau bisa, tapi juga tekunin passion lo apapun itu. I guess these days kayak semua orang berusaha untuk jadi gaul, kayak main sana sini. Well, mungkin itu penting untuk punya koneksi, networking, dikenal juga gitu ya. Jadi lo punya banyak kenalan lah kalau misalnya lo pengen bikin project apa segala macam. But on the other hand, menurutku juga be nerdy sometimes. I don't know, do your thing. Maksudnya ketika lo spend waktu untuk berdiam diri sama diri lo, and then ngulik referensi, nonton video, baca, nonton, create something gitu. Lo akan jadi tahu apa yang lo suka, passion lo ada di mana, and then lo bisa nekunin itu. Dan ketika nanti lo tekunin dan lo jadi pro
dalam bidang itu, akhirnya lo sendiri yang akan dicari sama orang-orang gitu. Jadi do you think? Oke, tapi tadi aku Iqbal bilang just be yourself gitu. Nah, di kayaknya zaman sekarang quotes tersebut indah tapi kayaknya kadang susah untuk dilaksanakan. Nah, aku pengen tahu ada nggak tantangan dari Iqbal dalam menjalankan true passion-nya itu? Ya, setuju banget. Itu sesuatu yang sangat mudah untuk dikatakan, tapi di zaman sekarang, mungkin terutama buat generasi Gen Z kayak aku gini, something that is very hard to do. Banyak banget soalnya kan yang bisa dikonsumsi. Udah desentralisasi gitu. Semuanya personalized, lo bisa dapetin apapun yang lo mau based on your own interest gitu. Ya di satu sisi bagus menurutku. Tapi aku juga paham tadi di satu sisi jadi kayak crisis identity, kayak aduh gue tuh yang mana sih, kok gue ini. Coba menurutku itu something yang harus di-embrace sih, karena itu sesuatu yang aku juga belajar untuk melakukan. Instead of kayak pinpoint kayak oh this is who I am, ini satu-satunya hal yang gue suka, ini satu-satunya hal yang gue bisa. Kurasa itu adalah sebuah keuntungan justru ketika lo gak yakin-yakin amat gitu. Because buatku artinya lo jadi bisa explore ke semuanya. Yang penting jujur aja, gue emang kepo nih pengen belajar ini, gue emang kepo nih pengen nyiptain ini, gue emang, yang penting maksudnya jujur aja sih Kak, nggak ikut-ikutan, nggak kemakan zaman gitu ya. Ya referensi it's okay, tapi maksudnya yang penting semuanya itu datang dari diri sendiri dan emang jujur dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang lo bikin. And satu lagi saya mau nambahin Kak, kamu harus suka sama apa yang kamu bikin, apapun hasilnya. Karena buatku that's how an artist should be. Maksudnya lo harus bangga dan percaya sama apa yang lo bikin. Yang kedua, buatku itu adalah the best defense mechanism ketika ada orang yang bilang gak suka sama karya lo. Karena lo bisa bilang, oh enggak, gue emang sengaja bikin kayak gitu, lo aja yang taste-nya beda. Kalau udah ngomongin taste kan gak bisa didebat kan. Gak ada musik, gak ada film yang jelek, yang ada taste kita yang berbeda gitu. Oke, menarik, dan aku juga setuju sebagai content creator, buatlah apa yang memang kamu suka gitu ya. Oke, baiklah. Kemudian selanjutnya nih, pengen menyoroti pengalaman Iqbal. Dulu tuh Iqbal tahun-tahun sebelumnya pernah ini ya, mengajar sebagai pendidik ya, dan bilang kalau hal itu tuh nggak mudah gitu dilakukan. Kira-kira ada nggak sih kompetensi dan kualitas para guru yang seharusnya dimiliki oleh public figure, influencer, maupun kreator konten yang bergerak dalam bidang pendidikan? Oh, interesting. Mikir dulu. Nah, tapi buatku memang menjadi guru itu ternyata adalah salah satu pekerjaan yang paling sulit karena ya di muka bumi. I'm speaking from my own experience. Karena buatku yang aku sadarin adalah guru itu nggak cuma mengajar, but as you said, guru itu membentuk. Ada kan frase teachers can either make or break. Dan buatku itu tuh sebuah bukan beban, tanggung jawab yang gede banget gitu, yang harusnya semua guru tuh punya perasaan tersebut gitu, karena ya selain orang tua, harusnya di masa sekolah itu guru harusnya bisa menjadi panutan dari muridnya gitu, dan harusnya juga murid bisa respect sama gurunya, bukan karena mereka takut, tapi karena emang mereka respect, mereka hormat gitu. They don't wanna hurt teachers, that's why they respect them. Menurutku karakteristik gitu guru yang baik yang mungkin bisa dicontoh buat public figure, I guess. Menurutku guru yang baik itu kan guru yang bisa jadi pendengar yang baik ya Kak. Guru tuh nggak cuma memaksakan apa yang mereka mau, tapi mereka juga bisa jadi pendengar yang baik. Itu menurutku salah satu skill yang wajib dimiliki oleh guru dan susah gitu ya untuk bisa menguasai itu. Tapi itu juga satu hal yang menurutku bisa diterapin sih Kak sama public figure. I guess I'm talking from an actor point of view ya. Karena I wouldn't call myself a content creator. Maksudnya aku kurang paham juga apa yang teman-teman content creator di bidang pendidikan akan lakukan atau bisa ambil dari seorang guru. Tapi kalau dari aku sebagai aktor, perspektif aktor, aku bisa ngelihat jadi pendengar yang baik itu bisa banget diaplikasiin dengan
kita jadi bisa mendengar dan menerima kritik dari siapapun. And then kita bisa percaya menjatuhkan diri sejatuh-jatuhnya kepada sutradara ataupun produser ketika kita mengerjakan suatu project. Jadi semuanya berasa gitu kayak wah dia kayaknya punya chemistry nih sama si director. Walaupun bukan berarti kita harus menjadi yes man ya. Bukan berarti kita harus kayak lo iya, lo lompat dari jurang. Iya, kan gak juga gitu. Lo pasti akan punya argumentasi dan alasan lo kenapa lo mau atau tidak mau melakukan hal tersebut gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga mendengar penggemar. I guess that's also something that can be put into context gitu, menjadi pendengar yang baik. Dalam artian mendengar penggemar adalah lo respect gitu sama penggemar lo. Lo bisa ngasih apresiasi sebagaimana seharusnya kepada orang-orang yang udah mendukung lo dari nol gitu misalnya. Karena mau gak mau ya karya lo akhirnya bisa diterima dan gaungnya tuh bisa terdengar lebih luas ke masyarakat itu ya of course karena penggemar gitu kan. Jadi keahlian mendengar itu adalah sesuatu yang rasanya perlu dimiliki ya oleh 100%. semua orang bahkan ya, karena kita bisa jadi hebat, maksudnya kita bisa menguasai banyak sekali skill, kemudian menjadi top of the mind, tapi kalau kemampuan mendengarnya kurang, lama-lama sepertinya arogansi yang muncul ya. Betul. Bahkan aku nggak tahu sih, maybe mungkin konten kreator. Aku punya beberapa teman konten kreator. Mereka kan juga mendengar fans. Maksudnya, guys, lo mau lihat apa lagi dari gue? Yang selalu aku bilang, tapi lo juga jangan lupa dengerin diri lo sendiri. Lo mau nggak bikin itu? Maksudnya itu lo bukan. Jangan sampai lo cuma mengikuti apa kata orang, tapi lo juga nggak active listening atau menjadi pendengar yang baik sama diri lo. If you don't like it, don't make it gitu loh. Because you gotta be proud of everything you do. Gitu. Balik lagi ya ke poin sebelumnya ya, bangga dan lakukan yang kamu suka. Oke, menarik. Nah, tadi ngomongin konten kreator ya, zaman sekarang tuh sepertinya kalau anak muda ditanya cita-citanya mau jadi apa, pasti kita sering banget dengar pengen jadi YouTuber atau gamer gitu ya, streamer. Iya. Terus kayaknya udah sedikit atau bahkan malah jarang yang dengar kalau mereka pengen jadi guru gitu. Nah, kalau Iqbal bisa, gimana cara Iqbal sebagai seorang public figure yang peduli pada bidang edukasi bisa memanfaatkan momentum ini nih untuk menjadikan generasi penerus bangsa itu jadi ya influencer yang berkualitas, yang bisa mencetak karya dengan menyebarin konten edukasi, jadi supaya semakin banyak orang yang tercerdaskan gitu di masa depan. Tough question, Tough question for a public figure with a lot of responsibility. Ya, silakan. Karena memang gini, buatku kalau itu sempat membebani aku karena ya ketika aku kayak wah gila, gue dilihat sama banyak orang, gue harus memberikan contoh yang baik. Itu tuh justru bikin apa ya? Jadi kayak naruh sesuatu malah di pundakku. Jadi kayak gue harus selalu terlihat baik. Gue nggak boleh bilang enggak ketika bahkan misalnya gue lagi capek atau lagi sakit gitu ya. Gue tidak bisa memberikan ruang untuk mendengarkan boundaries gue sendiri, boundaries aku sendiri. Akhirnya tuh jadi punya beban itu gitu. Tapi ketika mindsetnya justru dibalik nih. Ya udah, lo bikin aja, lo berkarya aja. Kalau ternyata itu bisa menginspirasi dan disukain sama orang, good. Tapi jangan jadiin itu goals atau patokan sih. Karena followers, likes, viewers, at the end of the day they're just numbers gitu loh. Dan aku dan diriku, aku udah bilang gitu ya waktu pas punya pergolakan batin itu, gue gak mau value diri gue cuma terbatas dari angka doang. If it's good numbers, it's good numbers. If it's bad numbers, it's bad numbers. They're just numbers. I'm human, whatever it is, ya terserah gitu. I'm just doing my best supaya ini bisa diterima. Dan yang penting jujur, karena katanya kan the more personal, the more universal ya. Jadi ketika lo jujur, harusnya itu bisa dinikmati sama yang lain. Itu. Terus kalau dari aku pribadi, aku berusaha share apa yang aku suka sih, Kak. Dan aku nggak terlalu rely sama
sama sosial media soalnya as a part of my identity gitu Kak. Maksudnya ya aku share karyaku, aku share hal yang lagi aku kerjain. Cuma aku ngerasa relationship aku sama sosial media tuh lebih kayak this is what I do, not this is who I am. Which is sesuatu yang kayaknya itu tuh Gen Z banget ya gak sih? Kayak sosial media itu adalah gua gitu. Nah, makanya sosial media buatku tuh kayak ya this is what I do, this is my work, bla bla bla. Tapi itu nggak semua, maksudnya gua tuh nggak cuma tentang itu gitu. Just because I don't post about something that is happening in the world in my Insta story doesn't mean I don't talk about it at my dinner table with my family. You know what I mean? Kayak everybody, semuanya kayak, oh you gotta post this so people know you gotta be woke, atau kayak mengedukasi apa segala macam. Buatku ya lebih dari itu gitu. Ada conversation yang terjadi di luar dari layar, di luar dari apa yang orang-orang tahu gitu. Oh, aku pengen bahas ini juga tentang everybody can inspire anybody these days, apalagi dengan era kayak sekarang gitu yang tadi kita udah bahas, semuanya udah dikasih, semuanya udah bisa jadi dua hal di saat yang bersamaan. Lo bisa jadi apapun yang lo mau lah. Jangan takut nyoba dan jangan takut untuk gagal. Karena kayaknya kata-katanya Mbak Najwa Shihab deh, gagal tuh ada limitnya. Jadi kalau bisa dipakainya di umur 20-an aja. Jangan nanti gagalnya dipakai pas sudah tua. Jadi kalau mau ya sekarang ya sikat semua ya. Gitu Kak. Belajar dari kasusnya Hemingway kan, dia habis nulis Mockingbird, To Kill a Mockingbird, dia habis itu nggak nulis lagi kan, takut dia, karena ketika lo ada di puncak kesuksesan, satu-satunya jalan adalah turun gitu kan, itu mindsetnya dia. Jadi dia nggak pernah nulis lagi sampai dia meninggal. Padahal ternyata fans-fansnya nungguin kayak mau dia bikin buku masak kayak pasti gue baca kalau Hemingway, tapi Hemingway kayak enggak, ini udah masterpiece gue, udah magnum opus, udah nggak mau lagi gitu. Itu juga kayak notes buat diriku sendiri karena ya. Mendengar cerita Iqbal tadi ya, dari kecil tuh udah hidup dari bayang-bayang social pressure gitu. Tapi ya nggak dipungkiri nih, banyak anak muda yang terinspirasi gitu sama Iqbal. Karena salah satunya karena di tengah kesibukannya sebagai seorang artis, Iqbal nih juga berani buat keluar dari zona nyaman. Terus punya tekad untuk terus belajar. Kalau boleh tahu, apa atau siapa yang jadi inspirasi Iqbal untuk punya pola pikir harus terus belajar nih? Harus berani keluar dari zona nyaman. Me, myself, and I. Keren. Abisnya gini karena ya maksudnya aku punya lah idola-idola gitu ya, aktor, director, musisi yang aku ngefans lah secara karya apa segala macem. Tapi makin kesini makin gede, entah referensiku yang kurang atau akunya emang kurang gaul, aku ngerasa nggak nemu siapa yang aku bisa jadiin kayak oh iya gue pengen kayak dia nih, career path gue berkarya tapi sekolah juga gitu-gitu, yang bukan sejiwa, yang sereferensi lah gitu, yang karyanya juga suka, pendidikan juga aku suka gitu. Nah aku tuh nggak nemu gitu, walaupun mungkin ada orangnya, cuma aku kayak kayaknya nggak preference gue deh gitu. Jadi akhirnya aku sempat ngobrol sama manajerku, aku pengen deh punya lagi kayak role model kayak nih orang gitu ya, yang mirip mungkin career path-nya, tapi kok nggak ada. Malam itu aku jadi berpikir, oh ya udah, maybe ini adalah waktunya untukku untuk melakukan apa yang selama ini ku lakukan, untuk akhirnya bisa jadi inspirasi buat orang lain yang ada di generasi di bawahku mungkin gitu. Tapi mungkin ya struggleku atau perjuanganku adalah ya jujur aja, lakuin aja apa yang lo mau, walaupun nggak ada patennya atau nggak ada role modelnya gitu, lakuin aja udah, jujur aja yang penting. Kalau di dunia kepenulisan tuh ada pepatah, kalau kamu tidak menemukan buku yang ceritanya ingin kamu baca, maka kamulah yang tulis cerita tersebut. Exactly. Nah kalau ini Iqbal, kalau tidak ada sosok yang menginspirasi, jadilah sosok itu. True. Aku pernah baca itu kayak write the music you wanna listen to, make the movies you wanna watch, karena you are what you consume. Aku percaya itu soalnya. Jadi tadi you gotta be proud
of things you like, dan itu tadi kalau lu nggak nemu idolanya, then be your own idol, man. Nah, itu dia teman-teman. Nggak salah nih, memang Iqbal menjadi inspirasi kita semua ya. Seru banget obrolan kita kali ini ya. Cuman sayang sekali waktu kita nih sudah menuju ke bagian akhir. Semoga dari obrolan kita tadi teman-teman dapat apa ya? Dapat insight, dapat inspirasi yang baik dicatat dan bisa diaplikasikan gitu. Mulai dari tadi apa tuh? Sekolah tuh bukan cuma perihal wawasan, tapi juga pembentukan karakter dan pengalaman ya. Terus juga Iqbal bilang lakukan yang emang kamu mau dan be yourself gitu, tunjukin jati diri kamu sendiri gitu. Terus sampai yang terakhir tadi, kalau memang tidak ada sosok yang menginspirasi, jadilah sosok yang menginspirasi tersebut. Keren banget. Oke, terima kasih ya Iqbal buat waktunya sama sharing-sharing pengalamannya kali ini. Thank you so much. Sebuah kehormatan nih. Sebuah kehormatan bisa berbincang-bincang dengan Iqbal. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di lain kesempatan. Terus juga terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan sesi kali ini. Semoga bisa jadi pembelajaran dan edukasi tersendiri buat teman-teman Kok Bisa. Saya Karnaya Sofia dan Iqbal Ramadan izin pamit. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa. Oke, makasih Iqbal buat setiap semangat yang disampaikan. Yang pastinya setelah ini tuh mata kita jadi lebih terbuka nggak sih? Dan wah, pikiran kita. Dan gue pengen ngutip salah satu kata-kata Iqbal tadi. Yang dia bilang, jangan takut buat berkarya. Terutama untuk hal yang emang dirasa benar dan bermanfaat. Ayo nih, teman-teman, siapapun dari kalian yang nonton ini, ikut berperan serta dalam meningkatkan pendidikan. Dengan cara ya tadi, membanjiri internet kita dengan konten-konten yang positif. Sayangnya, dengan berakhirnya materi dari Iqbal tadi, itu membawa kita ke penghujung acara ini, yaitu konferensi pendidikan sekaligus pembukaan Akademi Edukreator yang ketiga. Dan pastinya jangan lupa terus ikutin sosial media Kok Bisa. Di Instagram itu kan @kokbisa dan YouTube, ya Kok Bisa Channel gitu kan, untuk mengetahui seputar Akademi Edukreator yang ketiga ini dan buat terus dapat update-nya lah. Dan buat dapat juga konten-konten lainnya. Terakhir, gua dan seluruh orang yang terlibat di dalam Akademi Edukreator ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama buat para pembicara nih yang udah mau berpartisipasi dan membagikan ilmunya nih ke kita semua. Nggak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah mengikuti rangkaian acara hari ini. Kami pastinya berharap seluruh informasi yang sudah disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa diterapkan ke keseharian kita untuk kedepannya. Sekian rangkaian acara Akademi Edukreator yang ketiga pada hari ini. Dan sekali lagi, selamat datang di Akademi Edukreator yang ketiga. Gua Enrico Jonathan, undur diri. Dan seperti biasa, terima kasih.